Channel 7.7 kalau radio turns you inside out. Balik lagi bersama saya Boy Kumari Saya Didianto di Netrut Podcast. Kemarin kita sempat datengin Mas Ardit ya. Adit pakai T. Ya pakai T itu yang melakukan kegiatan atau Social movement ya? social movement yang baik buat warga Surabaya yang memang lagi Terdampak COVID-19 COVID-19. yang melakukan isolasi mandiri, Iya. semua disuplai makanan. Harapannya nanti di Nitrut ini kita ketemu banyak orang-orang yang inspiring. Iya. Yang bisa membawa good vibe, ya kan? Good people Good people. dan smart living. Smart. Betul sekali. Ya. Jadi Kalsival saat Ya. ini di Nitrut sudah datang Udah datang Bapak. tamu ya Mas ya. Kenapa? Tamu bulanan. Tamu bulan. Ini Iya. special guest. Special guest. Special guest. Guest. Ini Pak Indra Moko Susanto. Terus saya keluar jawabnya gimana? Woi. Pak Indra Moko ini selaku daripada saya salah jabatan ya Pak. Iya. Bapak aja yang ngomong Pak, Bapak selaku apa Pak? Saya selaku temannya Bobby. Ini saya enggak enak buat saya. Berarti saya sepantaran posisinya nih. Saya juga GM. Amin. Ya. Oh Pak, General Deputi General Manager Telkom Surabaya Selatan. Telkom Surabaya Selatan. Oke. Pak, sebelum kita lanjutin, kita kan Iya. semua sudah Udah tes. divaksin. Saya bawa ini loh, bawa Apa Pak? Aplikasi ya Pak? sertifikat vaksin 1 2 loh. Oh, iya. Saya juga Saya juga, Pak. Saya juga bawa. Dompet saya, Bapak, dompetnya Bapak tolong diambilin sertifikatnya. Itu di sebelahnya Pak Rudi. Sertifikatnya harus dilihatkan ya. Sebelah kiri itu loh, Iya yes. dong, kita kan Betul. harus patuh sama perintah. Oke. Misi, Pak, misi. Ini sertifikat saya ya. Oke, semoga bisa fokus. Oke. Nanti punyanya Nih. Bobby. Ini saya di mana ini? Oh, kameranya banyak 7 ya. Saya bingung. Sini. Mundur dikit. Set. Oke. Set. Oke. Ya, ada 2 kan ya. Sebentar saya masih muter-muter ya ternyata aplikasinya. Oh, Bapak langsung dari ini. Apa aplikasinya ya? Iya, Belum di-download, Pak ya? Dari Peduli Peduli Lindungi. Baik. Ya kan sekarang zaman digital, masa harus di-download? Lah, ya inilah. Saya suka ini. Sekarang zaman digital tapi ada yang pakai kartu kok. Ini kan Ada yang offline. Iya. analog saya dia. Jadi itu ini. Oke Pak, boleh dilihatkan. Di sini, Bapak. Sorry, saya muter ya. Bu. Gak usah Pak, Nggak gini aja usah, Pak. Bapak. Ini Mundur vaksin dikit, Pak. vaksin 1 yang atas, Iya. vaksin 2 yang bawah. Oke. Oke. Tapi memang gini ya, Gimana, Pak? jauh dari mic. Oh, nggak apa-apa. Oh, Pak. apa? Mix kita banyak. Oke. Kita banyak Pak. Jadi memang menarik banget ya ketika digitalnya tadi ada yang bentuknya kartu ya. Iya, Iya, betul. Itu mungkin teknologi terbaru mungkin. Bukan itu old school Pak orangnya Pak. Kan Biasa, Pak. saya lulusan NASA, Bapak. Oh, iya. Jadi beda loh. Sebuah kecamatan. Pak. Eh, Jadi kemarin terakhir swab kapan? Sebelum kita vaksin kedua kan baru bulan kemarin. Sebelum Iya. itu, Mas. Iya. Tapi Alhamdulillah sih kita selalu prokes ya di sini. tuh di sini semua. Tempat cuci tangan juga setiap 1 meter sekali ada cuci Iya, tangan. ini di sini. kita punya sanitizer juga. sanitizer terus desinfektan. Dan kita nggak lupa terima kasih buat yang sudah membusanakan kita malam hari oke. ini. Ini saya dapat dari officialnya Devadata ya. Ya, dan Thank you. terima kasih Berita Angkasa dan hand sanitizernya juga Oh, iya. dari Berita Angkasa kita pakai dulu Mas ya. Nih, Saya juga terima kasih pada yang membuatkan kopi. Oh iya. Pak Mimit itu ya, kapak tejannya Pak. Kepala bagian coba tejan. Mas, ini Oke. baunya Manly banget ya. manly. Oh, ada parfumnya. Manpower juga. Iya. Oh, enak betul. Enak. Seger. Terima kasih. Ini sebenarnya hand sanitizer atau parfum dong? Oh,
keren ini baunya. Kece. Iya kayak parfum Pak, tapi sanitizer Pak. Hand sanitizer. Dan nggak lengket gitu loh Pak. Oke. Oke. Dan ini nggak ada refill-nya itu Pak saya. Iya, ya masih. Enggak mau, Pak. Nanti kita dikirim lagi. Dikirim lagi. kontrak ya. Oh. Buat Kak Indra. Pak, saya tidak keberatan kalau saya buka Oke. masker, Pak. Oke ya, kita semua Oke. kita patuh sudah vaksin, sudah Iya. hand sanitizer, Mhm. kita sudah Jadi- diukur suhunya juga ya. Supaya Ya. Oke. people juga bisa lihat wajah kita utuh ini. Ada yang macam separuh gitu. Ada. Ada. Oh berarti diedit gitu ya? Iya, Pak. Kan Iya. sekarang zaman Itu digital. Nggak usah diedit. Nggak usah diedit udah separuh. Oke, Pak, ini apa namanya tema kita malam ini tuh sebenarnya ini kan saya ngelihat pergerakannya Pak Indra ini ya, Saya diem loh dari tadi. maksudnya di digital ya, Oh, iya, sangat siap, sporadis, siap. bukan sporadis, maksudnya aktif gitu, loh. Aktif. Dengan posisi Bapak sekarang, Iya. di- Dan kerjanya sangat iya banyak kerjaan yang banget, luar kan. biasa loh, Pak. Makanya Pak. Deputi JM itu kerjanya Masya Allah. Gak ada waktu untuk Untuk santai, senang, ya. ya. Tapi Bapak masih punya waktu untuk membuat karya aktif di sosial media Iya. gitu. Pak itu disuruh tadi gimana sih Pak? Ya pasti disuruh lah ya. Tapi siapa yang nyuruh kan gitu? Nah itu pertanyaan saya Pak. Yang menyuruh itu sebenarnya situasi, kondisi. Ketika kondisi kayak sekarang kan katanya era digital kan. Ya. Era digital itu kan sesuatu semua terkonek nih. Terkonek. Nah kalau kita nggak ikut masuk, ya kita bukan bagian yang terkoneksi. Artinya nanti akan terpencil. Kalau pinjam bahasanya Bobby itu dan outlier. Oh. Iya. Jadi pencilan. Lah kan kebayang kalau kita Kenapa? hidup Emang dia pernah bilang gitu loh? pernah nggak? Pernah. Kapan? Barusan. Oh iya. Ya itu tadi memang era digital itu pasti ada jejak digital. Memang Iya. kejam. Jadi ternyata Bobby barusan ngomong itu Iya, jejak digital langsung, sama dia. langsung. Dejavu saya. Evidence-nya ada. Kembali ke yang tadi, berarti ketika kita ngomong era digital, kita terkonek. Pada saat kita tidak terkonek, artinya kita akan terkuncil dari kondisi yang ada. Oke. Sekarang misal nih, sekarang saya lawan kondisi yang ada. Saya nggak mau berinteraksi melalui media sosial atau digital. Ya nggak apa-apa sih. Paling saya kesulitan ketika saya bekerja kan gitu. Oh, Iya. Pilihannya kan cuma itu aja. Saya akan dapat kemudahan, dapat link, dapat network, bisa kenal dengan Mas Edi, Mas Bobby, ada Bro Rudi juga walaupun nggak masuk Nggak di frame in-frame ya. Masih Nggak di frame in-frame. Pak ya. Nanti saya frame. Nanti in-frame Pak. Ya empat biasanya. Tapi masalahnya cukup nggak frame-nya? Cukup Pak. Cukup. Empat biasanya, Pak. Terus kayu pinus biasanya dia itu frame. Iya. Iya. Figura. Figura itu kalau tiba-tiba datang, kalau kita Figura. lanjut Bapak. Iya. Nah, ketika saya nggak punya network, nggak punya link tadi, saya juga nggak update dengan kondisi yang ada. Ya misal di pekerjaan aja itu akan menjadi handicap, akan menjadi pembatas. Bisa nggak saya melakukan aktivitas, apalagi di posisi saya yang harus banyak mengetahui dinamika. Nah, dinamika kondisi di pasar, pelanggan, masyarakat. Padahal dalam hidup saya itu ada salah satu prinsip nih. Serawungo sak jembare. Waduh, itu bahasa apa itu? Itu bahasa NASA. Artikan. Saya Artikan. bukan orang Jawa. Serawungo sak jembare. Berkomunikasilah seluas mungkin. Iya, kita Benar ya? bergaulah, jangan pernah membatasi. Borderless berarti. Iya. Karena dari Insya Allah. kamera masuk ya? Kamera nggak masuk ya? Sujud syukur betul. Sujud syukur. Bahasa Inggrismu tepat. Terus ya di waktu yang tepat. Iya. Insya Allah IQ ku 530. Iya sembarang. Itu IQ apa tuh? Pak, Iya. ini kan
Bapak tuh nggak pernah merasa misalnya karena memang kan bapak ini kan apa ya? Sebutannya apa? ASN apa? Bukan. Bukan. Saya karyawan BUMN. Oh, Organik Salah istilahnya satu. Pak. Organik ya Pak. Jadi Kan dulu istilahnya kalau di dalam karyawan organik. kalau organik itu istilah untuk sampah sebenarnya. Oh, Ada sampah organik, ada sampah anorganik. Pak saling bolak-balik Pak. Ngapunten saya. Untung nggak ngomong bapak ini ya. Nggak termasuk fiber optic. Fiber optic Pak. Organik berarti compatible ya. Oh berarti karyawan BUMN ya Pak? Karyawan BUMN. Nah dengan bapak melakukan ini, kan yang lain juga tahu bapak melakukan ini. Bapak nggak pernah merasa misalkan ada yang nyibirin misalnya, jadi kerjaannya ngonten aja gitu. Buzzer Pak. Ih, buzzer nih jangan ini. Tapi pakai RP, buzzer di buzzer. Iya. Lebih ya. Iya kan kita mau istilahnya ngikuti penilaian orang atau kita akan memiliki visi sendiri nih. Kondisinya kalau katanya kita di era digital kan. Iya. Kalau kita di era digital ya kita harus punya visi sendiri. Maksudnya yang harus juga ketika saya sebagai karyawan nih, saya juga harus paham. Apalagi saya di Telkom nih, Telkom visinya sekarang sedang bertransformasi ke arah digital telco company. Oke. Artinya ketika saya tidak masuk ke sana, apalagi dengan digital telco company itu Telkom punya 3 pilar: digital connectivity, digital services, sama digital platform. Ya. Ada services, ada platform, ada connectivity. Ya. Kalau saya tidak mau masuk ke mendalami ketiga-tiganya, terus saya kerja di mana? Nah, iya, terus saya dapat informasinya untuk mendalami ketiga-tiganya. Itu seperti apa? Kalau tidak bergaul, berinteraksi dengan ekosistem yang tiga. Oke. Nah, sekarang, Tapi dari Bapak, ya mohon maaf nih Pak, biasanya seumuran Bapak itu kan orang yang lagi males gitu untuk berinteraksi melalui digital. Contoh saya seperti kayak Bapak saya gitu ya. Apakah Bapak tidak kerengkalan Pak untuk memulainya? Iya. Wait. Untung saya bukan bapaknya Bobby. Iya. Kerengkalan tuh apa sih? Kesulitan maksudnya. Untuk memulainya. Itu bahasa Mozambik. Bukan. Kirgistan. Ya, Untuk mengawalinya itu pasti kan repot gitu. Iya nggak. Biasanya kan agak orang-orang kalau kan, aduh apa sih susah gitu. Iya. Saya nggak ngomong tua ya Pak ya? Iya, nggak ngomong tua. Senioritas saya ngomongnya Pak. tapi memang saya tua kok. Apalagi harus pakai smartphone gitu Mas ya. Terus lihat siapa? Terus harus memulai konten itu kan pasti ngawalnya kan susah. Bentar. Lihat smartphone-nya ukurannya. Oh ya, beda Pak. Ini iPhone tapi belinya di Belauran Pak. Campur bubur. Sebenarnya sama kan, sama smartphone, cuma beda dimensi aja. Dimensi keuangan. Dimensi harga. Nah ini nyamar. Ya, iBook itu lihat saya di endorse saya. Itu 12 tapi nggak pro Pak. Bukan pro. Amatir. Amateur. Iya tadi gimana Pak? Iya. Kesusahan nggak sih awalnya kan pasti kesusahan. Jadi ketika kita semua kerjakan sendiri, pasti akan kesulitan. Misal kita anggap aja mau bikin konten. Sekarang gampang aja contohnya video. Ya kalau kita ambil gambar sendiri, kemudian ngomongin lighting sendiri, aplikasinya nanti recording, editing sendiri, yang pasti kesulitan lah ya. Nah, disinilah kembali lagi ke era digital ini kan connected nih. Kalau tadi sama smart living, ini smart connecting, smart connecting, Smart people. Ya, jadi banyak nih di sekitar kita teman-teman yang
ahli misal setting apa ini? Setting untuk tempat kita. Ada yang setting untuk lampunya, ada yang setting video itu. Kamera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Terus ada yang setting untuk kita ngomong apa nih, ngobrolin. Nah, pada saat itu ketika kita kolaborasi itu kan nanti akan ketemu nih. Oh iya, Bro Bobby misalnya pinter editing, ya sudah kita serahkan ke Bro. Pinternya editing, cuma yang lainnya belum tentu pinter kan. Kita menyerah. Kok aku diketawain. Benar. Biasa Pak, penonton Pak ya? Sendiri Pak. Spesialisasi sehingga kita harus kolaborasi. Dan menimbulkan elaborasi yang baik. Apa itu maksudnya? Elaborasi terhadap kemampuan kita untuk berkomunikasi bersama. Big Bang. Jadi Big Bang, bener. Tujuannya kan besar. Jadi elaborasi. Jadi bukan Mbak Ella tapi Jadi pada saat elaborasi itu supaya dia tetap stabil harus ada gaya gravitasi. benar. kita main lagi sama Pak Indra. Gravitasi ini jangan sampai terjadi untuk suap. Mana Pak? Iya. Balik. Ini kan Bapak kan banyak juga menggunakan kanal-kanal sosial media untuk mempublish itu ya, untuk mengupload menggunakan media komunikasi itu terhadap apa yang ingin Pak Indra sampaikan. Itu pernah belajarnya dari anak nggak sih Pak? Misalnya contoh, Dek ini pakai Instagram ya apa ya? Iya. Pernah ya. Bapak tanyanya ke yang besar apa yang kecil? Yang besar. Anak. Itu Bapak tanya apa? Platformnya apa? Waktu itu 2 yang saya tanyain, Instagram sama Twitter. Instagram sama Twitter. Wah, favorit saya itu media sosial salah satu. Ya. Twitter Pak. Kok nonton bokep? Cuma karena Nggak bisa lekap Mas. Karena melihat apa ya penggunaannya, mungkin saya lebih praktis memilih mana. Akhirnya saya menggunakan IG-nya saja, Instagram-nya saja. Sama kalau Facebook kan udah kalau. Iya. Tapi kalau pengguna Facebook itu kan sebenarnya bisa dilihat usianya. Ketika saya udah lama pakai Facebook, berarti sekarang usianya kan udah kelihatan. Tapi yang penting kan nggak kaptek amat kan. Jadi kan eksistensi mendahului esensi. Waduh. Dan mendatangkan assessment. Dan akan menimbulkan harassment. ya artinya kan gini. Ini soalnya sosial medianya Excel sih Pak. Kayak gini. Iya. Kadang PDF juga. Kadang gimana Pak? Kadang anak juga pasti ngasih coaching kan Pak. Ini nanti gini ayah pakainya atau gimana ya? Iya, misal contoh pada saat ngupload video, ya IG TV yang durasinya agak panjang. Itu kan sebenarnya bukan sesuatu yang biasa. Karena IG awalnya kan sebenarnya hanya 1 menitan kan. Ya emang fasilitasnya, fitur-fiturnya di-expand lah, di-extend. Nah, sebagai orang yang merasa kaptek, merasa diri ya harus mau bertanya. Tanya kepada siapa sih yang nggak malu? Ya tanya kepada anak. Kalau tanya kepada istri, mungkin sampai pagi gitu, diskusinya nggak ketemu solusinya. Ya ini eranya. Jadi ketemunya cepen. Fasilitas sosial medianya si Bobby yang Instagram premium ya kamu? Bukan, privilege itu. Iya, kamar mandi dalam. Kamar tidur luar. Iya, kamar mandi dalam tidur luar. Iya Pak. Oke, sekarang gini Pak. Bapak merasa nggak sih sebenarnya di era yang begini ini, kemudian Bapak berusaha untuk mendelivery message itu lewat sosial media yang kira-kira Bapak tujukan untuk generasi current-nya atau yang old-nya kan biasanya juga nggak mengakses itu lebih banyak. Gimana? Iya, harapannya ketika kita meng-create sebuah konten kan pasti ada pesan ya, yang akan kita deliver.
Eh, ketika ini misal urusan sama kantor nih, kita ngomong audiensnya atau yang kita sasar itu misal sesuatu yang mungkin berhubungan dengan layanan di tempat saya kerja. Ya pasti saya akan segmenkan nih. Misal contoh yang realnya aja. Kalau Instagram ini usia berapa saya berapa sih? Kalau di atasnya usia berapa saya berapa? Makanya akhirnya saya menggunakan 2 media sosial yang digunakan secara bersamaan dengan konten yang sama. Oke. Dengan tujuannya segmennya berbeda. Segmennya berbeda. Walaupun kontennya sama, tapi dalam pembuatannya proses produksi ya sebenarnya. Ya kalau bahasa industrinya mungkin proses produksi ya untuk konten itu. Bukan itu produksi, Pak, produksi. Iya. Itu message-nya kita coba untuk bisa ditangkap oleh kalangan yang milenial maupun yang post milenial. Iya, itu lebih baik, Pak. Lebih baik menurut saya. Tapi sopan kan? Sopan. Enggak. Sebentar, Pak. Kamu paham nggak tapi? Hah? Kamu paham nggak? Gorengannya udah habis. Aku liatin dari tadi. Antriannya banyak. Semuanya nggak berhenti loh. Dia goreng nggak berhenti, jual nggak berhenti. Ayo kamu nanya, mau makan gajiku. Aku terus nanya. Tapi mungkin juga yang menjual gorengan itu yang sampai lihat itu kan, itu bisa jadi juga dia menggunakan sosial media loh. Iya, Pak. Atau dia dagangannya diviralkan oleh Konten kreator. Konten kreator. Iya. Rudy ini sudah berapa usaha yang diviralkan, Pak? Terus apa contohnya? Jangan tetangga dia juga diviralkan sama dia, Pak. Rudy ini Apapun apapun di babat viral tok pokoknya di sini. Sampai mantannya namanya viral. Viral mana? Nyebut merek lo kok bisa nyebut merek? Sebentar. Bro Bobby itu nyebut merek, tapi kok nggak pernah menunjukkan. Ya, memang ya. Ya, Saya kan bias sebenarnya orangnya. Bob, kamu yang nanya sekarang. Nah, betul. Ayo, siapa yang nanya? Silakan, Bapak. Ke Mas Edi. Ya, Bapak. Oh, ke saya. Saya tadi udah kepikiran mau nanya apa. Itu distract sama Mas Tomblo itu. Iya. Jadi saya Cuma lupa. karena gorengan aja itu. Enggak, saya terpukau, terpersona karena jual gorengan. Atau sekarang nanyanya diganti tentang gorengan aja deh. Iya. Enggak, saya tuh berpikir ini marketing developernya itu seperti apa ya, kok bisa gorengan segitu antrinya kayak kita vaksin. Karena apakah kondisi di milenial ini ya media sosial itu berjalan sehingga gorengannya bisa kayak gitu ya Mas. Betul, Pak. Pak, ini serius ya. Tadi itu bukan pertanyaan gitu. Kamu mau kadima itu. Iya, tapi Sebentar. tapi itu juga Muka berpertanyaan. saya kelihatan bingung nggak tadi? Muka saya? Ya, enggak sih, Pak. Karena Pak Indra tuh udah biasa. Kalau nggak kelihatan bingung malah salah sebenarnya. Saya pasang muka bingung loh tadi sebenarnya. Kalau saya sih bukan masang muka isim. Iya. Oke. Lanjut. Ya, itu anggap aja tadi pertanyaannya udah dijawab Pak Indra dan Iya, tadi iya. dari transfer saya tahu. Oke. Terus Pak, selama ini Bapak menggunakan media sosial maupun kan saya pernah lihat di Instagramnya Bapak itu konten di dalam mobil dalam perjalanan. Ya, waktu itu apakah tidak terganggu dengan koneksi? Soalnya kan di kondisi saat ini kan pasti sangat riskan dengan koneksi. Iya. Aku tahu maksudmu, tapi salah saya. Brengsek. Makanya saya juga nengok dulu kan. Kamu kalau mau pertanyaannya ABCD atau Bapak langsung jawab esai ya? Tapi gini ya, saya coba pahami dulu pertanyaannya. Iya. Sehingga saya coba jawab. Ya ini terkadang kemampuan saya tuh lebih tinggi sama narasumber itu. Tanyanya saya tuh takut nggak mampu gitu loh. Jadi saya yang kacau. Bapak tolong dijawab demi menghargai Pertanyaannya. kerukunan umat ini. Siap. Jadi yang pertama itu kita tidak
jangan pernah membatasi kita untuk kalau kita mau create konten atau video lah gampang aja. Ketika kita ada ide apapun, ya jangan ditunda. Karena kalau kita mau menunda, sebaiknya menulis. Cuma kalau malas menulis, itu cenderung lupa. Sehingga misal pada saat di mobil, aku bikin lucu-lucuan dong. Ya, terpaksa saya minta Mas Lemi. Iya. Sebentar sudah apa? Oh iya. Nanti sponsorku kan endorse lemon saya. Ada lucu, terima kasih lemon. Misal, jadi Om Slamet itu kadang, Om berhenti dulu Om. Nah, ada apa Pak? Aku bikin video ambil gambarnya. Jadi selama ini di balik layarnya Bapak itu Mas Lemi. Salah satunya. Mas Lemi berjasa buat Pak Indra. Ya, jadi Insya Allah ya. Ketika ada ide, ya segerakan aja. Yang kedua, ngomong koneksi nih. Pada saat koneksi, ya kan nggak perlu kita. Videonya live mungkin Pak. Videonya live. Jadi memang kebetulan bro, di mobil saya itu memang disediakan koneksi yang bisa dipakai setiap saat di mobil. Bapak BTS gitu. BTS kecil namanya Orbit. Orbit produknya Telkomsel. Telkom Group. Nah, itu kalau di Surabaya itu sudah tercover semua. 4G semua. sama Supramu yang gak ada apa-apanya. Tapi bisa loh sebenarnya itu. Bisa dipasang di Honda Supra juga. Kayaknya nggak usah Pak. Percuma tak berguna Pak. Loh, kan yang penting gaya. Jadi salah satu karakter di era digital itu kan gaya. Iya. Jadi gaya kena caya gaya mana ya kabarnya? Kok bisa ya kamu benchmark Supramu sama Pak Indra itu ya? Saya tuh sebenarnya takut kalau punya saya tuh di branding Telkom itu takut. Iya. Takut keenakan. Aku malah takut nggak ada tempatnya. Terus satu lagi, Mas. Jadi ketika tadi nyambung ya, kenapa pertanyaannya pas di mobil kok bikin gitu ya? Karena prinsip saya tidak harus takut atau malu untuk membuat konten yang orang menilai apapun. Artinya gini, sampai saya bukan pernah ya, orang punya prinsip sampai sekarang dengan teman-teman juga. Ketika kita mau create konten, udah jangan takut menilai orang, ya create saja. Sampai saya bilang ke teman-teman, quantity over quality. Semangat ya. Saya paham nggak? Oke. Bismillah. Kita minum air putih ya. Soalnya saya berapa hari ini jantungnya berdebar. Ini air putih, rasanya ada mineral. Iya. Kayak nggak ada manis-manisnya kalau ini. Kayak nggak ada manis-manis ya. Tapi dia ada rasa yang bikin kita senyum, cheers gitu ya. Iya. Ini kecil loh daripada ada manis-manisnya ya. Ini kayak menghipnotis kamu tanpa kamu sadari. Iya. Namanya juga dihipnotis. Jadi habis minum ini saya kayak cheers terus gitu ya kan. Sadar dari saya kan. Cheers banget ini. Ya tapi mohon maaf ya, kopinya hanya untuk narasumber. Iya Bapak itu. Kopi kita di luar, kopi kita di luar. Kita juga punya banyak UMKM, salah satunya Embryo 877. Banyak produk sekali di situ. Mungkin kalau Bapak nanti suatu saat butuh sepatunya mau dibersihkan. Bisa sama Scarpa Enku. CEO-nya ada di depan kita ya, CEO-nya. Iya. CEO-nya, chairman-nya ada di sini. Iya betul. Sebentar. Iya Bapak. Saya sih nggak kenal sih sebenarnya. Tapi yang namanya Rudy itu bukan? Itu CEO-nya. Oh CEO-nya. Oh itu orangnya. Kalau chairman-nya yang jualan kursi Pak. Jualan kursi kan Scarpa. Iya. Beli Scarpa. Aku total kursi udah. Pak, pernah enggak Iya. sama maksudnya apakah semua karyawan BUMN itu secara langsung diwajibkan untuk melakukan itu? Kalau diwajibkan, kamu harus bikin konten gitu ya. Itu tidak. Tapi cara mewajibkannya ternyata adalah kamu harus setiap karyawan, bukan kamu lah ya. Setiap karyawan BUMN, Telkom ya bukan karyawan BUMN. Kalau BUMN yang lain saya nggak tahu. Telkom ya Pak. Karyawan Ada 400 BUMN banyak.
Oke, saya lanjut ya. Oke, lanjut Bapak. Setiap karyawan Telkom itu harus menambah kompetensi dengan kompetensi digital. Ada digital connectivity, digital services, digital platform. Nah, memang kalau connectivity dengan platform itu lebih ke teknis, aspek teknis. Nah, digital services ini ya kita harus improve. Masing-masing itu dipersyaratkan. Nah, ada memang yang spesifik ya, misal kayak saya mungkin porsi marketingnya sehingga digital marketingnya kompetensinya harus diimprove, porsinya lebih tinggi dibanding yang lain, misalnya di bagian finance, di bagian support atau segala macam. Tapi apakah mereka yang di bagian finance, support atau di HR misal gitu nggak dituntut itu? Dituntut. Sekarang semua apps-nya, semua tools-nya itu menggunakan apps. Nah, selain tools yang digunakan, creativity-nya itu selalu challenge dengan apa? Ya, banyak hal. Misal, kalau sekarang itu ada lomba untuk foto, ada lomba untuk video. Dan jangan lupa, walaupun di BUMN, di Telkom kami juga ada lomba TikTok. TikTok ya, bukan TikTok ya. TikTok kan. Nah, itu. Rating gitu. Nah, itu metik, ibu-ibu metik lah. Ini logika mau nggak nyambung semua ya? Yang giliran ini loh ya. Iya. Gitu, bro. Jadi kami pun itu di challenge. Apakah hanya saya? Tidak. Seluruh karyawan? Iya jawabannya. Apakah itu harus untuk perusahaan lain? Seharusnya iya. Kalau perusahaan tidak mau bertransformasi ke arah digital, pilihannya adalah mereka mau mati cepat atau mati lambat. Iya. Tadi yang bahasa Kazakhstan tuh baru Seperti gayu. Nah, serius aja apa? Take it or leave. Tapi kalau udah ngomong sekali lupa mas. Iya. Apa kan? Takut bener. Kalau salah kan udah biasa aja. Benar. Jadi kalau suatu kesalahan, satu yang salah disampaikan 1000 kali, itu makin banyak orang yang percaya bahwa itu tidak salah. Iya. Kalau sampai 1.000.000 kali, orang mengatakan probabilitasnya 99,9% mengatakan itu benar. Kalau saya ngomong, menurut saya masih tetap saya kenapa saya diem, bukan omongannya. Nggak boleh, itu justifikasi. Tapi emang harus gitu kan. Udah biasa. Pak, Bapak kan sering bikin konten. Pasti muatan marketingnya juga bisa, muatan kompetensi terhadap capability terhadap perusahaan juga bisa. Bapak pernah nggak sih bikin yang berbau CSR gitu? Contoh misalkan saya mau bikin review UMKM misalnya, atau Bapak ketemu pedagang kaki lima yang mungkin usahanya marginal kayak gitu. Pertanyaan. Ya, jadi ada cita-cita. Memang ya mohon maaf belum terlaksana ya. Cita-cita untuk memberi manfaat yang lebih real ya kepada saya nggak tahu apakah ini masuk UMKM yang bagian mikro atau mungkin belum masuk ke sana ya. Jadi harapannya adalah dengan memberi manfaat yang lebih pada yang benar-benar membutuhkan. Nah, selama itu belum terlaksana, untuk beberapa konten saya coba kolaborasi dengan teman-teman yang mempunyai bisnis tapi dalam skala yang masih kecil. Contoh, ada yang teman yang dia jualan tanaman. Jadi pada saat saya bikin podcast sampai dengan praktek segala kok. Bagaimana dia melakukan live sell atau live selling. Terus harganya berapa itu? Bunga-bunga kecil itu? 20.000, 15.000. Ya, artinya kan dalam skala yang masih
Mikro, sangat mikro lah, belum kecil. Nah, mungkin yang perlu ini ya, Mas ya, kenapa belum terlaksana yang dengan kolaborasi dengan tadi yang sangat mikro atau mungkin di bawahnya mikro? Ya alhamdulillah pada saat saya melaksanakan ini tidak lama kemudian kita mengalami bersama yang namanya pandemi. Tapi di satu sisi seharusnya dengan pandemi ini kita bisa mendorong untuk teman-teman saudara-saudara kita yang tadi ya itu bisa terbantu. Hanya memang sekali lagi kami belum sempat untuk menjalankan itu. Yang menarik tadi ketika masih di awal-awal, ketika yang minggu kemarin kolaborasi dengan siapa? Yang Mas Adit. Mas Adit. Itu mungkin kita bisa kolaborasikan nanti bareng-bareng termasuk dengan rencananya narasumber yang podcast ke depan itu bisa kita kolaborasikan bareng-bareng dengan Colors untuk lebih menyentuh ya. Menyentuh tapi bukan hanya di tempat aja. Betul. Menyentuh benar-benar memberikan manfaat artinya mengajak. Di touch ya. Kok di touch? Kira. Jadi itu deep diving. Betul. Itu kayaknya menarik, Pak. Menarik. Kemarin kita juga sempat ngobrol off-air ya sama Mas Badit ya. Ini kayaknya beliaunya juga melakukan itu tanpa harus orang kamu swab ini nggak ada positif, syarat dan ketentuan, nggak ada PCR harus kirim. Oh iya, gini, mungkin tambahan aja. Secara kolaborasi dengan untuk membuat konten mungkin belum pernah kami lakukan. Ya. Tapi secara korporasi nih, kami di Telkom itu memberikan bantuan pada masyarakat yang mikro. Memang penggunaannya belum dipisah sih. Ada yang untuk misal di pemukiman yang kurang mampu, ada yang untuk anak-anak sekolah di balai RW atau balai RT. Tapi misal pun digunakan untuk kegiatan bisnis untuk yang sangat mikro atau mungkin di luar mikro gitu. Setelah jam sekolah nggak apa-apa. Jadi prinsipnya beberapa koneksi internet IndiHome yang kami charity-kan lah ya. Charity-kan pada saat pandemi ini silakan digunakan untuk hal-hal yang produktif. Hanya harapannya pada saat jam sekolah kalau fokuskan fokus sekolah. Biar anak-anak adik-adik kita, anak-anak kita lah ya, itu jangan sampai tertinggal. Karena bisa satu generasi hilang. Iya, betul. Gitu Mas Ed. Benar biasa betul. Kalau internetnya kece, jangan lupa pakainya IndiHome. Tapi kalau kamunya nggak kece, internetnya kece, otomatis kamu jadi kece. Asal pakai IndiHome. Iya. Dan pakai kaos apa? Berita Angkasa. Terima kasih buat yang ini. Ini punya Deva Data. Ini salah satu sama band lokal, beda Pak. Ini band lokal Surabaya, Pak. Ini famous ini Pak kalau di Surabaya Pantura itu. Loh, benar Pak. Oh, iya. Banyak sekali main di sana. Ini grup band alirannya ke hardcore. Ini underground ya. Ini anak Unitomo juga beberapanya. Alumni Mas. Iya. Kalau dulu saya yang tahu ya, karena pernah dengerin lagunya itu Rotor. Pernah denger nggak? Grup band. Rotor kalau Bandung kan? Saya belum. Belum. Ada Pak. Saya kurang underground. Banyak. Oh iya, rotor aku tahu. Di belakang ada 5 rotor. Bisa digunakan. Enggak, itu sebenarnya Pak maaf ya Pak, ini organik soalnya. Sampah organik. Iya. Bahasa Inggrisnya rotor adalah bakery. Rotor bakery. Diketawain sama Pak, yuk Bapak siap. boleh dong ngomong sedikit referensinya dalam melakukan proses berkonten ini.
menciptakan banyak message ini dengan banyak kreativitas ini. Referensinya apa? Referensi secara umum profil dulu ya sebelum nyebut merek. Secara umum sebenarnya saya lebih tertarik kepada orang-orang yang di dalam kontennya itu menarik orang-orang yang mendengarkan itu dipaksa untuk berpikir. Dipaksa untuk berpikir sehingga pola pikirnya dia itu akan jadi levelnya naik. Scale up ya. Scale up. Ganda. Suka Ya, apapun ininya, apapun streamnya, Ya, mau dia di level edukasi, level bisnis, level bukan charity apa sih istilahnya, ya kegiatan seperti kalau di Islam mungkin mengajak bersedekah, atau social movement, di sisi agama juga seperti itu. Nah, itu yang sebenarnya saya lihat, bagi saya menarik. Nah, sekarang kalau dilihat namanya ya, salah satu yang saya suka walaupun itu berat ya, kayak kuliah, itu endgame-nya Gita Wirjawan. Oke. Berat tapi itu kayak kuliah. Benar. Satu semester Benar. yang dipaksa kita dengerin dalam 1 jam. Wah itu ya, beliau itu Dengerin sama lihat. Nah, tetapi di sisi yang lain itu juga ada suka juga lihat yang kemasannya sama mirip seperti itu, tapi dalam bahasa yang lebih merakyat. Contohnya siapapun apapun podcastnya ketika melihat Butet. ya. Butet itu kalimat-kalimatnya bernas ya. Benar. Bahasa Jawa. Berisi lah ya, berisi. Ya kita enak dengerinnya gitu. Tapi kalau didalami berat. Ya benar. Jadi Kalau harus hobi apa? ditelaah. Hobi apa? Saya Yang berat yang sering kamu lihat tuh, kalau nggak salah pernah lihat kamu yang pas lagi di ruangan Andri Okita. pada namu ya. Andri Okita, aku lihatnya berat. Ya beratnya bukan berarti itu. Tapi ada juga ini sih yang misal marketing digital, ada yang pengetahuan gitu ya, ada yang teknologi. Jadi udah dengar belum? Belum. Windows 11. Oh ini udah dengar. Udah. Barusan Pak. Kapan? Saya sudah 3 detik yang lalu. Sudah jadi launching belum? Sudah. Saya nggak Sekitar seminggu yang lalu ya. main di Windows ya Pak. 2 atau 3 minggu ini. Oh, 2-3 minggu. Kalau nggak salah hari Kamis ya Pak. Hari Kamis ya. Itu komputer Bapak yang baru kemarin udah Windows 11. Oh iya Windows 11 Pak. Kemarin saya beli satu set, ini nggak tahu dia ngurusin semuanya. Padahal beli komputernya setahun yang lalu, tapi Windowsnya udah 11. Enggak, seminggu yang lalu. Oke. Jadi gini. Jadi memang kita bisa sih memilih antara Windows 11 dengan jendela 11. Iya. Komputernya Rudi loh, prosesornya martabak. Yes. Sebelum saya sedang hobi ya. Prosesornya dari martabak. Terus Kamu nggak nanya aku apa referensiku ya? iya. Reference Anda Kamu suka yang di kondisi yang seperti ini yang membuat Anda secara retorik dia ngomong terhadap saya tuh ngerasa yang kalau kontennya nggak berisi itu saya ngerasa nggak senang. Iya. Buat apa sih bikin banyak-banyak? Iya. Saya tuh lagi suka banget lihat sabun batang. Iya. Terus itu sekali bahas konspirasi gitu loh. Iya. Konspirasi apalagi di situ ada oligarkinya, senior itu oligarkinya. Terus Dia tuh menyampur antara literasi, kemudian propaganda, dan dan di situ ada sebuah implementasi yang tidak Betul. kita ketahui. Betul. Bagaimana mempresentasikan terhadap dunia dan masyarakat Betul. sehingga ngedipnya itu nggak kelihatan. Betul, itu hasilnya kentang. Iya. Gitu. Jadi saya lagi, jadi buat kelas people ya, Iya. mungkin yang lagi nanti juga stay on di sini. Di sini. Coba lah kamu
cek sabun batang. Sabun Itu kamu apa ya? Terbuka. Kamu bakal Kamu terbuka pikiran. bener-bener New mind. new mind. Dan Cocok itu. dan dia itu membuktikan red card-nya seorang seorang sabun batang itu ada red card-nya dan dia itu adalah Sebentar, jadi sabun batang memang sebenarnya adalah Kuman. art. Ya. Sabun batang itu kan art. Iya, art betul, Pak. Betul. sabunnya itu kadang dikaretin gitu Pak. Sabun gigi. Salah. Ya, itu Sih, sih. tapi sebentar. Jadi selain ini kalau lagi suntuk juga, sebenarnya seneng juga lihat yang lucu-lucu. Oh iya betul. new mind Pak. Kayak lihat Rudy gitu, belum dengerin omongannya udah ketawa semua. Sabun batang itu produksinya di UK. Oh. Orangnya memang orang lokal. tapi memang studionya di UK. Hmm. Kita harus bangga ya. Iya. Ingat sabun batang. Sabun batang karena kalian setiap mandi pasti menggunakan sabun batang. Tidak semua. Nggak Ada yang semua. sabun cair. Iya. Cair itu tidak memberikan identifikasi terhadap laki-laki. Oh, sih. Sorry, aku jadi terbatuk-batuk. Bukan karena kalimat tadi. Saya termuak-muak. Pak, ini Yes. pertanyaan terakhir tuh Pak. Tapi Jangan Bapak, terakhir, tapi besok. Bapak merasa terganggu nggak sih sama kita? Saya nggak terlalu ignore. Jadi pada saat bulan ini, bulan merdeka, tidak boleh kita merasa terganggu. Oh. Kita harus merasa merdeka. Betul. Sekali merdeka tetap merdeka selama hayat masih dikandung badan. Kita Sudah nggak lanjutin. Tapi Bapak punya ini ya, maksudnya selama ada promo kemerdekaan atau merdeka menggunakan internet seterusnya. Itu kan nggak apa-apa menggunakan internet seterusnya. Iya, memang itu harus tetap dengan pembayaran sesuai dengan biaya bulanan. Benar. Memerdekakan untuk menggunakan internet seterusnya. Iya, Bukan Bukan menggratiskan internet. abonemen. Iya, jadi merdekanya itu dalam konteks semua lokasi itu tersedia Tersedia jaringannya. jaringannya IndiHome bukan yang lain. Benar. Ya kan? Kalau yang lain belum tentu pakai jaringannya GC, yang fiber optik. Ya, kalau IndiHome jelas. Pertama Sama seperti kayak kemarin si ketua komisi Komnas Nasional, Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Betul. Pak Kunjung. Pak Komjung itu bilang ini kita pendidikan ini butuh juga akses internet yang Akses memadai. internet, Kan? Oh, harus. Ada tidak ada pandemi, apalagi sekarang setelah pandemi, nanti pasti akan mempengaruhi gaya hidup. Iya. Termasuk dalam pendidikan. Betul. Tetapi kita tidak bisa merubah semuanya dalam bentuk digital. Benar. Karena kita makhluk sosial. Iya. Kita di Indonesia. Benar. Tapi tidak boleh untuk membiarkan manfaat dari internet itu berlalu begitu saja. Harus dioptimalkan. Betul, betul, betul. Harus benar. Itu namanya. Tapi sebenarnya itu benar nggak sih kalimat itu? Benar, loh. Sangat benar Pak. Kalau saya memahami itu. Paham nggak? Intinya langsung saya garis bawah intinya ya kan panjang ya. Tak rangkum jadi satu. Oke. Kita boleh idealis tapi nggak boleh apatis. Coba. Mana kameranya itu? Perhatikan ya. Idealis boleh, apatis jangan. Iya. Itu akan membuat hati kita kaku, nggak peduli sesama. Iya Pak. Kayak Lagi manusia kondisi itu. saat ini. Kadang apa yang kita lakukan Bukan dompet yang gampang ya. Caranya pedes di mata ya. Iya. Cek sebentar, saya terima telepon dulu. Oh iya. Halo. Oh, kayak Sebenarnya aku kepikiran tadi. Ke siapa Indra? Enggak apa-apa. Bapak nanti kita kasih partner podcast namanya Rudi Mahendra. lah itu. Saya sering lihat di TV. Nanti Tapi begitu ketemu kok kayaknya pendiam gitu ya. Bukan CEO Pak. Oh, iya, CEO. Aduh, Saya Bapak masih apa dia sudah CEO Pak. Iya. Loh ya. apalagi ngomongnya depan chairman-nya ya. Loh ya. Ayo ini. Semua dibawa Pak. Biasa Pak. Oh. Dengan apa ya? Lebih ke auranya. Aura. Beda, Pak. Emang luar biasa lah ya.
Ada yang masuk. Halo, Waalaikumsalam. Iya, Bobby Bapak. Oh, Pak Emil dadak. Oh, Bapak mau masuk podcast kita periode berikutnya? Oh iya Bapak, nanti saya bikinin jadwal. Terima kasih nih sama Pak Indra. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam. Pak Emil berikutnya dari Pak Pak Indra tuh sama Pak Eri biasanya. Kok Pak Eri? Oh, Pak Emil juga dekat. Pak Emil kan juga. Iya. Kecil-kecil Mas kita tahu Iya, kita. betul. Jangan kemana-mana, tetap di podcastnya Nitro ya. Betul. Karena Kita setiap podcast ini nanti kita akan membagi-bagikan inspiratif. Apa metode yang sebentar, saya tak googling di Yahoo. Iya, Google-nya dia Pak. Dan soal kita itu entusiasme. Iya. Apa itu? Entusiasme. Maksudnya dia antusias, Pak. In English. Nah, sekarang pertanyaan terakhir dari kami, Pak. Menurut Bapak, sebagai bagian daripada BUMN ini, khususnya Telkom, melalui pribadi ataupun organisasi atau korporasi, menurut Bapak, di era yang sekarang ini sosial media sangat membantu atau kita harus membuat sosial media sendiri negara ini? Menurut pertanyaan. Oh, ini terkait dengan Atau kita mengakui sisi media sosial yang sudah ada. Kamu jangan main pertanyaan. ini terkait dengan made in mana itu? Made in mana? Betul. Kan pertanyaan pertama kan sosial medianya bermanfaat tidak? Iya. Sangat bermanfaat. Sekelas korporasi besar pun juga begitu ya? Sangat. sangat membantu. Kalau salah dikelola jadi sangat mengganggu. Wah. Betul. Makanya kelola dengan benar biar sangat membantu. Iya. Terus Kalau apakah ada risiko sangat mengganggu itu terus dihindari? Nggak bisa, kita nggak bisa menghindari. Karena berinteraksinya kita dengan masyarakat, dengan kalau pinjam istilahnya stakeholders. oh iya. Stakeholder. Nah, dia pernah ngomong lah itu. Stakeholder kalau kita mau balik. WhatsApp. Kita pura-pura tidak mendengar. Tapi kelihatan deh. Biarkan saja. Ini kan sosial media yang mengganggu. Jadi ini termasuk yang dengung ya. Iya. Kembali lagi ke Awanku saya. pendengung. Ketika kembali lagi ke korporasi yang paling besar pun itu membutuhkan sosial media. Karena pada saat era digital, ini ilmunya Bob ini, pada saat marketing bukan lagi 4.0 atau 4.0, tapi kalau 5.0, atau 4.0 dulu boleh ya? Boleh Pak, 4.0 dulu Pak. Ya, 4.0. Salah satu yang harus dilakukan itu adalah perusahaan itu harus bercerita. Storytelling apapun yang telah dilakukan, apa yang akan dilakukan, dan apa sih yang terjadi dengan hubungannya dengan kliennya, dengan distributornya, dan lain-lain yang menunjukkan bahwa dia sudah melakukannya dengan baik sehingga pelanggannya kliennya akan menjadi lebih puas. Itu storytelling itu paling sekarang ya paling efektif itu sebenarnya dengan satu dia dengan bentuk video yang bisa dilihat dengan visual yang ringan ya, visual yang bahasa kecil lah, bahasanya kecil. Yang kedua ada terkait dengan testimoni yang positif referral. Nah, itu pertanyaan yang pertama jawabannya, apakah bermanfaat? Pertanyaan kedua, apakah kita harus membuat sendiri bangsa ini? Kalau saya sih mengatakan yes. Yes. Kita harus jadi develop. Betul. Kita harus Jangan kita cuma Sebentar. kadang ngomong betul lah betul. Develop itu kata kerja.
Kalau kita ingin menjadi itu menjadi sesuatu kata Ya itu benda. verb satu itu Pak. Emang Oh, iya, saya iya. salah. Mohon maaf Pak, saya Pak. Ini saya usah berapa kali kalau usah. Nggak usah. Langsung aja. Kita kan paham kalau ngobrol sama disinfektan ya. Iya. Ngobrol sama disinfektan ya. Biasa lah. Iya, jadi kita harus berani meng-create, mendevelop. Kenapa? Karena nanti kekuatan daya saing kita adalah di situ. Betul. Itu kan sudah border loss betul Bang. Ya, Tanpa penyekatan seperti sekarang. Tanpa. dengan penduduk sekitar 270 juta. Sekarang yang milenial itu kurang lebih ternyata sudah mendekati 60%, Bapak. Ya, mendekati 60%. Artinya lebih dari separuh yang Indonesia itu Milenial milenial. Gen Y, Gen X. Gen Z, Gen Z. Gen X itu kita. Iya, bukan Iya. kita. Saya. Iya. Saya Iya. saya Nggak boleh ditinggalkan. Gen X nggak ada, Gen X nggak ada, Gen Y nggak ada, Gen Z. Bukan, Iya. gini maksud saya. Gen Y dan Gen Z dan sesudahnya itu yang tadi 50%. Iya. Itu yang sebenarnya digital native. Oh iya. Ketika kita ngomong digital native, mereka sangat familiar, sangat terbiasa berinteraksi dengan media digital. Iya. Nah, makanya ketika media digitalnya itu buatan Bangsa sendiri. bangsa Indonesia, apalagi sekarang kita kan 17 Agustus bentar lagi nih, Iya. kita harus merdeka. Nah, itu salah satu yang harus kita wujudkan. Itu adalah salah satu bukti pesona Indonesia. Satu. Kalau melihat jumlahnya sudah hampir 60% loh, daripada dimakan orang dari luar kan. Ya, Itu bonus demografi yang harus kita optimalkan. Betul. Dan secara geopolitik. Noeng gitu. Nanti editingnya gini ya, atau di gitu ya. Gak usah dari awal, sudah gak usah ada kepalanya. Bisa dari awal itu ya, sudah gak usah dikasih kepala. Ngapain dikasih kepala? Ya, bener ya. Oke Pak, terima kasih banyak loh Bang itu sudah datang di Night Road ya. Terima kasih banyak Bapak. Siap sama-sama. Pak tetap berkarya terus ya Pak. Oh, Jaga insya Allah. kesehatan Bismillah. juga, terus memberikan inspirasi banyak. Tidak hanya untuk yang milenial, tapi sampai semua generasi lah Pak. Ya, tanpa berkarya kita sebenarnya jadi tidak nyata. Manfaatan kita maksud saya. Masa jadi diem aja gitu nggak bermanfaat untuk orang. Kalau katanya Rene Descartes itu dengan berpikir maka saya ada. Nah, itu. Saya Bobby Mari pamit undur diri. Saya Edi Yudianto. Saya Indra Atmawasjanto. Kita ketemu lagi di Night Road berikutnya.